Ini C ini harusnya nggak lulus ini. C, lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C, MKDU? Ya, indahnya di suatu tempat ini ya, pemilik tempat ini menanami banyak pohon ya. Ini salah satu langkah untuk membantu negara dalam melindungi lingkungan dan juga menjaga pikiran yang sehat ya. Pikiran yang sehat. Nah, kali ini kami membahas Roy Suryo lagi. Nggak habis-habisnya karena memang ini adalah tokoh publik ya yang sering muncul di televisi dan media-media sosial. Semakin lama, apa yang kami duga dan hipotesiskan bahwa penelitian yang dilakukan, yang diklaim oleh Roy Suryo ini penelitian ilmiah gitu ya, memperoleh data-data katanya, fakta-fakta katanya ya. Semakin lama kami melihat ya, dugaan kami itu semakin kuat, yaitu besar kemungkinan ini hanyalah penelitian yang tidak dilakukan dengan minimal dengan proper ya, tidak dilakukan dengan proper dugaan kami ya, dan tidak mengikuti kajian ilmiah. Dan ada satu momen ini malah kami menduga Roy Suryo menunjukkan bahwa dia tidak paham apa data yang dia teliti ya. Ini dugaan kami seperti itu. Kenapa? Karena dengan sangat kekeh, dengan dengan sangat yakinnya berapi-api ya, sampai api itu meledak kali membakar ya. Mengatakan nilai C dalam sebuah transkrip ya, transkrip yang ditunjukkan katanya itu transkrip nilai dari Pak Joko Widodo ketika berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, katanya begitu ya. Nah, katanya itu nilai C itu sepertinya tidak lulus, begitulah kurang lebih ya. Dia desak salah satu pengacara Pak Joko Widodo untuk memastikan bahwa nilai C itu tidak lulus, dan terus menerus ya. Kemudian di Aiman sebagai pembawa acara saat itu ya, menanyakan kepada salah satu penonton yang kebetulan mahasiswa dari Universitas Pamulang ya, ditanyakan MKDU itu ya, nilai C apakah lulus? Kan itu statement daripada Roy Suryo yang disampaikan Aiman lagi ya ke mahasiswa di situ dalam acara itu ya. Dan mahasiswa itu menjawab ya lulus, nilai C lulus. Betapa malunya ya kalau Roy Suryo seperti ini ya. Karena begini ya, sepemahaman kami ini ketika kami mahasiswa pun ya, itu nilai C ya di tahun 90-an pun itu nilai C itu lulus. Mau mata kuliah apa? Mata kuliah MKDU, mata kuliah yang lain pun ya. Bahkan ya, sepemahaman kami nilai D itu boleh diperbolehkan 1 ya, sepanjang IPK-nya, indeks prestasi kumulatif setelah selesai berkuliah itu harus minimal 2 ya. Jadi kalau ada 1 D, maka harus ada B atau A-nya ya, untuk menutupi supaya bisa menjadi 2 kan gitu ya. Nah, memang banyak sekali mahasiswa tidak mau nilainya C, maka dia mengulang kembali untuk minimal dapat B. Bahkan ada teman saya itu B saja tidak mau, dia mengulang untuk memperoleh nilai A ya. Jadi itu adalah keinginannya, terserah gitu. Namun demikian dia harus mengeluarkan effort lagi, yaitu bertambah semesternya ya, karena berkuliah lagi untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada itu. Kalau C dia pingin B, B pingin A, tetapi yang pasti nilai C itu lulus bro ya, lulus. Maka beberapa perguruan tinggi ya memang begitu ya. Nggak tahu kalau hanya Mas Roy Suryo ya yang tidak boleh nilai C kalau punya sebuah kampus, mungkin ya, kami nggak tahu ya. Yang pasti nilai itu minimal C. D pun diperbolehkan 1 yang
pemahaman kami, tetapi harus minimal 2 IPK-nya, kumulatif dari totalnya semua. Nah, kalau C saja dia tidak tahu, ini Roy Suryonya tidak tahu bahwa itu lulus, ya bagi kami itu bagaimana peneliti ya, dia untuk memastikan ini indikator ini adalah sesuai atau tidak, ya kan? Artinya dugaan kami sejak awal, Roy Suryo, dugaan kami ya, tidak memiliki instrumen dalam sebuah penelitian yang valid dan reliable. Jadi tidak tahu mengukur sesuatu, dugaan kami. Sehingga penelitiannya pun ya acak-acakan gitu ya, lompat-lompat, tidak ada step, tidak ada tahapan, dan sulit untuk diukur, tidak ada ukuran. Maka tiba-tiba saja mengatakan 99,9% palsu, dan sekarang agak sulit beliau itu, ya Roy Suryo ini mengatakan itu juga, ya. Ya, itulah Roy Suryo ya. Jadi kalau saya hanya miris ya, sekelas Refli Harun ya, sekelas Refli Harun, apakah tidak memberi saran atau apa ya? Ini kan pertanyaannya, mengajarkan Roy Suryo bahwa nilai C itu lulus, kan Refli Harun juga pernah kuliah ya, dan teman-teman yang lain lah ya. Karena sepengetahuan kami ya, mohon maaf, ini sepengetahuan kami ya, kalau berbeda pandangan ya silahkan. Sepengetahuan kami C itu lulus. C itu adalah nilai minimal untuk sebuah suatu kelulusan dari mata kuliah. Untuk S1 ya, jadi bedakan dengan S3 ya, program doktoral berbeda ya, berbeda, tidak boleh C, harus minimal B. Nah, itulah program doktoral. Maka program doktoral itu minimal IPK-nya ya di atas 3 ya. Jadi bukan di atas 2. Di atas 2 itu adalah S1. Jadi S1 itu C sudah lulus, S3 B yang lulus ya, minimal lulus. Jadi IPK di S3 itu ya harus minimal 3 di S3, di S1 itu ya minimalnya IPK-nya 2. Jadi yang dipersoalkan ini sebenarnya kemana ini Roy Suryo? Apakah mempersoalkan ijazah S3-nya Pak Joko Widodo? Pak Joko Widodo setahu kami tidak ada mengklaim bahwa dia mengikuti S3. Ya apa, S2 saja tidak pernah dia katakan ya, beliau tidak pernah katakan. Jadi inilah cara berpikir dugaan kami ya, melihat petunjuk-petunjuk yang sudah kami sampaikan juga, sudah banyak di media sosial. Cara berpikirnya itu loncat-loncat dan tidak menguasai apa yang dia katakan sendiri itu data, ya, data bukti yang dia katakan diklaim sebagai data atau bukti, tetapi tidak dikuasai, tidak dipahami ya. Kalau kita lihat seperti itu, nilai C aja dia masih dengan berkeras mengatakan itu tidak lulus, padahal itu lulus. Gitu Bro Roy ya, Bro Roy. Maksud kami ya kita sama-sama lah ya, sama-sama pernah kuliah. Dan kebetulan saja kami tenaga pengajar yang memang bukan tenaga pengajar yang apa ya yang tinggi-tinggi lah ya, kami hanya kelas bawahan lah ya, kelas bawah ya. Tetapi bagaimanapun kami menjaga integritas dan menjaga terus-menerus belajar. Banyak kekurangan kami, bukan seperti ya mungkin ya dugaan kami seperti Mas Roy yang merasa sudah semua dikuasai ya, sehingga yakin sekali ya, dugaan kami ini yakin sekali Mas Roy ketika itu mengatakan 99,9% ijazah Pak Joko Widodo itu palsu ya. Padahal kalau mau melihat sebuah produk asli atau palsu ya harus lihat dulu barangnya, kemudian tanyakan sama penerbitnya ya. Kecuali tadi prosesnya ya. Nah ini kan mulai dia ini Mas Roy ini ya, Roy ini sudah mulai melihat proses ya. Nah belajar ya, lihat proses bahwa katanya IP-nya ini hanya saja tidak dikuasai proses itu ya, dugaan kami. Proses itu tidak dikuasai, dugaan kami, sehingga untuk mengatakan transkrip nilai itu salah ya, jadi kacau kan. Kelulusan nilainya padahal mahasiswa yang sedang berkuliah itu aja
Ya, kalau menurut kami itu seperti tanda kutip mempermalukan ya, bahwa nilai C itu lulus, gitu bro, ya. Gitu dulu ya, Bro Roy. Semoga paham dan inilah coba disimak. Ini benar, saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu, Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak kan? You harus Gak cek jawab, dulu. Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya Mahasiswa sekarang saya tanya. ini. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sekarang masih sama mungkin ya? Enggak apa-apa. MKDU C nggak apa-apa. MKDU C Waduh, lulus Nggak atau nggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Roy? Lulus kok. Katanya Ini lulus tuh. dokumen. Kamu kampus mana coba? Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Pamulang. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Itu C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak? Gak jawab, Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus Mas Roy. Lulus kok. Katanya Yeah.